الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى في آية أخرى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم بلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu patut sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehat, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat umur panjang yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah lipat gandakan seluruh ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Ramadan adalah bulan di mana Allah melipat gandakan pahala kemuliaan setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang dimaksud bukan hanya sekedar ibadah ritual semata seperti sholat, akan tetapi ibadah yang dimaksud adalah seluruh aktivitas yang kita lakukan dengan semata-mata niat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu semua terhitung sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bekerja mencari nafkah untuk istri dan anak-anak kita. Kita niatkan semata-mata untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lipat gandakan pahala serta keberkahan di balik pekerjaan yang kita lakukan, karena pekerjaan yang kita lakukan itu pun dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang harusnya terus kita tingkatkan di bulan suci Ramadan ini adalah kita tingkatkan ibadah salat kita. Kita tingkatkan kualitas salat kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa salat merupakan
ibadah yang sangat penting dalam agama kita, sehingga Rasulullah bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Bahwa salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha, barang siapa yang mendirikan salat, faqad aqamaddin, maka dia sesungguhnya telah memperkuat agamanya, dia memperkokoh agamanya. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat, maka faqad hadamaddin, sama saja kalau dia meruntuhkan agama. Begitu pentingnya ibadah salat, hadirin yang dirahmati oleh Allah, sampai pada detik-detik terakhir kepergian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada hentinya baginda Rasulullah memanggil-manggil kita umatnya, ummati, ummati. Kenapa baginda Rasulullah memanggil-manggil umatnya? Di samping orang yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah, melebihi segala sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah, tak lain dan tak bukan adalah umatnya. Begitu cintanya Rasulullah, dia panggil kita ummati, ummati. Kenapa dengan umat Rasulullah? Ketika Rasulullah hendak dicabut nyawanya, ketika nyawanya Rasulullah sampai di kerongkongan, apa yang disampaikan Rasulullah? Wasiat apa yang disampaikan Rasulullah kepada umatnya? As-salah, as-salah. Wahai umatku, umatku, jaga salatmu, jaga salatmu. Lanjut daripada itu, kembali Rasulullah menyambung perkataannya dengan berkata, alaikum bis salat. Wahai umatku, salat, salat. Bagimu wajib salat. Tidak ada alasan bagimu untuk meninggalkan salat. Wa ma malakat aymanukum, dan salatnya orang-orang yang ada di belakangmu, salatnya istrimu, salatnya anak-anakmu, jaga salatnya. Jadi seakan-akan Rasulullah berpesan kepada kita bahwa wahai umatku, jangan pernah berhenti untuk mengajarkan dan mendidik generasimu, keluargamu melalui salat. Dan jangan pernah berhenti menunjukkan bahwa engkau sebagai kepala rumah tangganya juga terus menjaga yang namanya salat. Jadi lewat wasiat Rasulullah itu dua perintahnya. Kita sendiri yang jaga salat kita sebagai kepala rumah tangga, dan jaga salatnya keluarga kita, istri kita, keturunan-keturunan kita. Kenapa sampai baginda Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya terus menyampaikan, memperingati kepada kita salat, salat? Karena memang salatlah yang menjadi puncak dari seluruh ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Ibadah yang paling pertama diperiksa nanti di hari kemudian, sejak kita masuk ke alam kubur, bahkan saat-saat sakaratul maut, ibadah yang paling berperan tak lain dan tak bukan adalah salat. Sampai kita di alam kubur, ibadah yang paling pertama diperiksa tak lain tak bukan adalah salat. Sampai kita dikumpulkan di padang mahsyar nanti, pertama kali ibadah yang diperiksa tak lain dan tak bukan adalah salat. Lanjutan hadis Rasulullah dikatakan, idza saluhat saluha sa'iru amalihi. Apabila salatmu bagus, maka dianggap seluruh amal-amal lainnya itu bagus.
Wa idza fasada sa'iru amalihi, apabila salatmu rusak, maka dianggap seluruh amalan-amalan lain, seluruh ibadah-ibadah lain itu rusak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu menunjukkan bahwa salat adalah kunci dari seluruh kebaikan. As-salatu miftahul khair. Salat itu adalah kunci dari kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Jadi sebenarnya ketika orang mengumandangkan azan, hadirin yang dirahmati oleh Allah, memang secara lahiriah yang mengumandangkan azan adalah manusia biasa. Tapi pada hakikatnya yang memanggil kita bukan manusia, yang memanggil kita tak lain dan tak bukan adalah Allah. Allah yang memanggil kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Betapa sombongnya kita ketika Allah yang panggil kita, kita acuh tak acuh dengan panggilan itu. Coba bayangkan, jangankan Allah, baru wali kota yang mengirimkan surat panggilan kepada kita, yang mungkin ingin memberikan penghargaan kepada kita, maka saya yakin dan percaya tidak ada alasan untuk menolak undangan itu. Apakah kita lagi ada di kantor, bahkan mungkin kita lagi sakit, pas ada panggilan wali kota, hadirin yang dirahmati oleh Allah, mau tidak mau kita akan memenuhi panggilan itu. Tapi ketika azan berkumandang, Allah mengundang kita dengan penuh kemuliaan, dengan penuh kemesraan. Allah bilang, hayya 'alas shalah, wahai hambaku mari datang salat. Hayya 'alal falah, kenapa aku menyuruh engkau melaksanakan salat? Karena salat adalah kunci dari kebaikan. Hayya 'alal falah, kebaikan yang engkau inginkan itu mari datang ke masjid, mari melaksanakan salat. Hayya 'alal falah, segera raih kebaikan yang aku siapkan di dalam masjid setelah engkau melaksanakan salat. Jadi seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, engkau yang banyak masalahnya datang ke sini, datang ke masjid. Aku undang engkau datang ke masjid, laksanakan salat, minta dalam salatmu, akan aku selesaikan seluruh masalah-masalahmu. Engkau yang susah mendapatkan pekerjaan, datang ke masjid, datang melaksanakan salat berjamaah, minta dalam salatmu, akan aku berikan pekerjaan dalam kehidupanmu. Engkau menginginkan kebaikan dunia akhirat, datang ke masjid, akan kukabulkan seluruh permintaanmu wahai hamba. Tapi lagi-lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah, kadang kita manusia begitu sombong di hadapan Allah dengan berbagai macam alasan. Tunggu dulu, saya masih sibuk. Tunggu dulu, saya masih di kantor. Tunggu dulu, saya masih di kebun. Tunggu dulu, saya masih di sawah. Tunggu dulu, saya masih memancing. Tunggu dulu, saya masih makan. Dengan berbagai alasan lainnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka kalau sampai detik ini kehidupan kita begitu susah kita rasakan, mungkin bisa jadi ketika Allah memanggil kita untuk menjawab seluruh permasalahan-permasalahan kita, justru kita sendiri yang menolak. Tunggu dulu ya Allah, tunggu dulu ya Allah. Padahal Allah sudah mau menjawab masalah-masalah kita. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis Rasulullah, Allah memberikan jaminan kepada hamba-hamba yang senantiasa menjaga salat jamaahnya, la yusibuhu faqrun fid dunya, tidak akan diperlihatkan yang namanya kesusahan, kesulitan dalam hidupnya. La yusibuhu faqrun fid dunya, itu janji Allah bagi hamba-hamba yang menjaga yang namanya salat 5 waktunya secara berjamaah. Mungkin kehidupan kita sederhana saja, tapi bagi hamba-hamba yang menjaga salatnya, perasaannya senantiasa bahagia, perasaannya senantiasa cukup, karena memang
bukan diukur dari berapa banyak harta yang kita miliki. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, laisal ghina an kathratil mal, walakinnal ghina ghinan nafs. Bahwa kekayaan itu bukan dilihat dari banyaknya harta kita, berapa banyak uang kita, berapa banyak mobil kita, berapa banyak rumah kita. Tidak dilihat dari situ. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi kekayaan itu dilihat dari sampai di mana perasaan hati kita senantiasa bahagia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya masih banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang senantiasa menjaga salat 5 waktunya. Utamanya dia jaga dengan salat berjamaah, akan tetapi waktu juga membatasi kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga di bulan Ramadan ini kita senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Yang tadinya kita jarang salat sunnah, kita salat sunnah. Yang tadinya kita rajin salat 5 waktu tapi belum berjamaah, mari di bulan Ramadan ini kita paksakan sedikit diri kita untuk melaksanakan yang namanya salat berjamaah. Jangan sampai salat tarawih yang sunnah begitu ramai masjid, tapi ketika salat 5 waktu yang jelas-jelas wajib dan begitu banyak kemuliaan di dalamnya, sangat sepi jamaah. Harusnya kalau salat tarawih ramai jamaahnya, lebih-lebih salat 5 waktu itu harusnya lebih ramai jamaahnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.